Lalu Jang Wo merasa ingin pergi ke apotek. Di dalam dia bilang mau beli vitamin. Di sana si pemilik apotek berduka cita atas kematian Yunji dan bilang si pembunuhnya harus ditangkap. Lalu datang wanita yang tadi habis kungkingkang yang ingin beli obat. Di tengah obrolan mereka, Jang Wo melihat kebiasaan aneh dari si pemilik apotek yang mirip dengan pembunuhnya di awal tadi. Wah, ini dari wajahnya aja udah kelihatan wajah psikopat. Pasti dia ini pembunuhnya. Jangan gitu, suuzon itu namanya. Janjut. Jang Wo pun menunggu apotek tutup dan masuk diam-diam dari belakang. Di dalam awalnya dia tidak menemukan apapun. Tapi saat ingin keluar, dia menemukan sepatu yang sama dengan bekas kotoran yang sama di sepatu pembunuh tadi. Apakah benar dia pembunuhnya? Janjut. Kembali ke si Siyun yang sedang bermain dengan hantu anak kecil. Tanpa sengaja dia bertabrakan dengan mbak-mbak kungkingkang tadi dan melihat bagaimana dia meninggal. Dia pun menggambar 612 di tembok sesuai apa yang dia lihat di penglihatannya. Saat Mbak Kungkingkang tadi melewati pintu yang ada nomor 612-nya, awalnya dia ingin cuek, tapi uangnya jatuh satu di sana. Dia pun kembali dan ya langsung ada yang menariknya dari sana. Lalu Jang Wo melihat Siyun yang sedang berdiri di depan pintu 612 tadi. Jang Wo pun mendekatinya dan membuka pintu itu. Ternyata benar sudah terjadi pembunuhan di sana dan polisi menginspeksi tempat itu. Jang Wo dan Siyun pun dibawa ke kantor dan Jang Wo bilang kalau pembunuhnya si pemilik apotek. Namun detektif malah bilang kalau pemilik apotek itu orang baik dan lebih curiga sama Jang Wo. Jang Wo pun menegaskan kalau ini sama dengan kejadian si Yunji. Jang Wo percaya pada ramalan Siyun, namun si detektif masih dengan dasar logisnya. Si Jang Wo pun mengamuk ke si detektif. Singkat cerita, si Jang Wo dan Siyun sudah di dalam mobil dan mengobrol di sana. Jang Wo juga menyuruh Siyun untuk langsung menelponnya jika melihat penglihatan tentang pembunuhnya lagi. Lalu Jang Wo memata-matai pemilik apotek dari malam sampai pagi. Namun dia hanya melihat kebaikan-kebaikannya. Saat pemilik apotek memotongkan rambut temannya, Jang Wo tiba-tiba masuk dan langsung menuding kalau dia adalah pembunuh. Jang Wo pun juga bilang ke pemilik apotek kalau dia akan memantaunya setiap hari dan memanggilnya bajing tit. Lalu si pemilik apotek pun marah dan mendorong si Jang Wo. Jang Wo pun langsung tidak bisa apa-apa dibuatnya. Anjir, kuat banget. Sebaliknya Jang Wo gede berisi gini, mosok langsung takluk, dilempar gitu doang. Lemah. Lalu Jang Wo menyadari kalau di dekat rumahnya ada CCTV milik tetangganya dan langsung meminta tolong untuk dicek. Dari rekaman itu dia melihat mobil si pemilik apotek terparkir di dekat sana saat malam pembunuhan Yunji. Namun dia juga melihat kerabatnya yaitu si Meong di sana. Siyun berpindah ke si Siyun yang melihat penglihatan tentang temannya yang akan dibunuh. Dia pun menelpon Jang Wo namun tidak diangkat karena Jang Wo sedang mencari si Meong. Alhasil si Siyun datang sendiri ke lokasi yang dia lihat, yaitu sekolah kosong di kota itu. Ternyata memang benar temannya di sana dan si pemilik apotek juga di sana. Di lain tempat, Jang Wo bertemu dengan Meong dan bertanya kepadanya tentang malam pembunuhan itu. Jang Wo bertanya tentang mobil putih di sana dan Meong bilang kalau tidak ada orang di mobil itu. Jang Wo pun langsung pergi ke tempat mobil itu diparkir dan ternyata itu merupakan jalan pintas ke rumahnya. Kembali ke si pemilik apotek yang sedang ngobrol dengan teman Siyun. Si pemilik apotek membayar sesuatu ke teman Siyun dan tiba-tiba langsung memojokkannya ke dinding. Namun tiba-tiba ada suara kaca pecah di sana yang merupakan lemparan dari Siyun. Pemilik apotek pun mendekati sumber suara namun tidak melihat Siyun di sana. Tapi tiba-tiba Jang Wo menelpon Siyun yang membuatnya ketahuan. Jang Wo pun membaca VN dari Siyun dan langsung ingin pergi ke sana. Dia juga menelpon detektif untuk pergi ke sekolah kosong di sana, tapi detektif malah terlihat malas-malasan. Anjing, nyebelin banget tokonya, cowok. Janjut. Terlihat Siyun yang sudah bersama si pemilik apotek. Saat si Siyun ditanyai bagaimana dia bisa sampai ke sana, Jang Wo langsung datang dan memukul si pemilik apotek.
Lalu Siun langsung melihat penglihatan kalau Jang-woo akan mati dengan tusukan di perut. Saat dimintai keterangan dan bukti, Siun berbohong kalau tidak ada kejadian apapun di sana. Si pemilik apotek juga bilang kalau dia hanya membantu Siun yang pingsan di sana. Saat Jang-woo ingin ngomong lagi, si detektif langsung memukuli Jang-woo karena terlihat dia mempermainkannya. Siun pun membelanya dan bilang kalau itu salahnya. Siun pun langsung bilang ke Jang-woo untuk jangan meneruskan ini karena dia bisa mati karena ini. Singkat cerita, si Jang-woo masih ditahan dan si pemilik apotek bisa pulang. Saat Jang-woo mempertanyakan hal aneh yang terjadi dan bukti kesalahan si pemilik apotek mengaku kalau dia pembunuhnya. Dia juga membawa HP Yoonji dan memperlihatkan rekaman Yoonji yang disiksa. Anji, memang bener kan? Dari mukanya kelihatan nih muka pembunuh, anjik. Sekarang panggil aja pembunuh lah. Lanjut. Si pembunuh pun memberi pilihan ke Jang-woo. Kalau bukti ini dihapus, dia akan membiarkan Siun hidup. Sebaliknya, dia akan membunuh Siun kalau videonya tidak dihapus. Jang-woo pun setuju untuk menghapusnya. Tapi si pembunuh bilang, "Kamu percaya ya sama saya?" Wah, dia nanjim. Kok yo percaya ngono lho. Beralih ke si detektif yang sedang mengantarkan si pembunuh pulang. Di tengah jalan dia ditelepon anak buahnya kalau pernah ada kejadian aneh di keluarga si pembunuh. Dulu seluruh keluarganya mati, namun anehnya hanya si pembunuh yang masih hidup. Si detektif pun gemetaran dan langsung menghentikan mobilnya. Lalu kita akan flashback ke masa lalu pembunuh. Dulu ayahnya menikah lagi dan jatuh sakit. Waktu itu adiknya disiksa ibu tirinya dan selingkuhannya. Ternyata adiknya merupakan setan yang selalu membuntuti Siun. Lalu saat ayahnya sekarat, ibu tirinya tidak peduli dan melempar si pembunuh kecil ke dalam ruangan, di mana adiknya juga ternyata sudah mati di sana. Dengan dendam kesumat, dia keluar dari sana dan membunuh ibu tirinya dan selingkuhannya dengan batu. Si detektif pun sudah dia bunuh juga di mobil. Mudiaro wecok. Saat si Jung-woo keluar dari selnya, dia langsung menyandra salah satu polisi, lalu kabur dari sana karena Siun sedang dalam bahaya. Terlihat si Siun sudah ada di rumah lama si pembunuh karena diajak si setan kecil tadi. Di sana dia bertemu si pembunuh yang sedang pergi ke sana. Si pembunuh pun curhat mengenai masa lalunya dengan ibu tiri yang menyebalkan. Beralih ke si Jung-woo yang sudah sampai juga ke rumah lama si pembunuh. Di sana dia tiba-tiba diterjang si pembunuh dan dihajar. Jang-woo pun juga melihat Siun di sana yang tergeletak lemas tak berdaya. Saat Jang-woo ingin menolongnya, si pembunuh kembali mencekik Jang-woo, lalu Jang-woo ditusuk perutnya seperti penglihatan Siun. Saat pembunuh itu ingin menusuknya lagi, adik si pembunuh menahan tangannya dan dia pun sejenak lupa akan Jang-woo di sana. Kenapa nggak dari dulu ditahan? Blok! Shut emang. Saat Jang-woo bangkit lagi, dia bertekad untuk mati bersama si pembunuh dan langsung menabraknya ke arah jendela dan jatuh dari sana. Si pembunuh pun jatuh dari sana dan langsung mati. Namun untungnya Jang-woo tersangkut ke sebuah pagar. Akhirnya Jang-woo dan Siun menaburkan abu Yoonji dan camat. Ending yang lumayan melegakan. Untung saja ya semua orang yang nyebelin mendapatkan balasan yang setimpal, jadi nggak dongkol banget gitu loh. Nggak jelas banget sih pembunuh jadi psikopat kenapa, ketagihan apa gimana gitu loh. Kalau ketagihan itu sama roti kempit atau makanan lah minimal. Lebih baik lagi kalau ketagihan sama konten review. Yay. Ya emang sih dulu masa kecil kelam, tapi ya jangan keterusan lah. Ya kesel juga sama karakter Jung-woo yang keker gede tapi lemah, gak bisa berantem pula. Ya udahlah gitu aja. Saya mau lanjut jualan mie ayam. Doain ya biar Mbak Tuni gak datang ke warung saya, soalnya dia sering ngutang. Oke, akhir kata terima kasih udah nonton. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe. Terus nyalain juga notifikasinya biar nggak ketinggalan upload video barunya. Silahkan komen juga untuk film apa yang harus saya review selanjutnya. Oke, tak lupa untuk memberi wejangan ke kalian. Tong kosong nyaring bunyinya.
tong sancong aminta bunyinya. Wassalam.